Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika yang bagi li jalali wajhika wa 'azimika sultanik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima amma ba'dah. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah ini waktu zuhur sekarang maju ya, setengah 12. Ini jam 11 kurang 10 menit, mungkin waktu ada setengah jam ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita bersama Pak Kiai tentang hikmah maulid, sudah banyak. Sekarang tinggal kita terapkan, tinggal kita amalkan. Di sini hadirin, saya akan menambahkan sedikit saja ya, wawasan atau mau'idhah hasanah atau hikmah maulid baginda Rasulullah SAW, bahwasanya baginda Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW menurut para ulama itu memiliki dua sifat. Yang pertama yang disebut sifat ilahiyah, sifat ketuhanan ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sifat basariyah, sifat kemanusiaan baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad ini memiliki dua sifat. Ada kalanya sifat ilahiyah, karena apa? Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya basaron lakal basar, manusia biasa tetapi luar biasa. Apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita? Karena Nabi Muhammad dengan kita yang membedakan, Nabi Muhammad adalah memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir surah Al-Kahfi itu Nabi Muhammad mengatakan, ana basyarum mislukum, saya sebenarnya sama seperti kalian ini, cuma yang membedakan adalah yuha. Kalian tidak dapat wahyu, tapi saya dapat wahyu, kata baginda Rasulullah SAW. Makanya di sini akan saya sampaikan sifat basariyah, sifat kemanusiaan baginda Rasulullah SAW. Kalau dalam ilmu tauhid kita sering menyebut namanya al-a'radul basariyah, sifat manusiawi Nabi Muhammad. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW merasakan sakit, Pak. Nabi Muhammad pun merasakan sakit. Nabi Muhammad tatkala berdoa itu, berdakwah, banyak dihina, banyak dicaci, merasakan sakit, merasakan gundah gulana. Kenapa? Nabi Muhammad memiliki sifat kemanusiaan. Di dalam ibadah begitu pula, Nabi Muhammad juga pernah lupa. Tapi lupanya Nabi dengan lupanya kita itu beda. Nabi mengatakan, anassa Rabbi walakin nasaitu li asunna. Allah melupakan saya di dalam ibadah, tapi lupanya saya itu beda dengan lupanya hamba atau umat saya. Kenapa? Karena lupanya saya itu bertujuan untuk munculnya syariat. Dengan adanya bab fikih ini, dengan adanya bab lupa di dalam fikih, karena lupanya baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi punya sifat al-basariyah atau a'ladul basariyah. Jadi Bu, Nabi juga sakit, Nabi pernah lupa, tapi lupanya Nabi itu memunculkan syariat Islam. Beda lupanya dengan beda kita, karena lupanya Nabi dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi, pernah suatu saat terjadi yang namanya kevakuman wahyu. Jadi wahyu itu pernah berhenti, Pak, pernah vakum. Makanya di dalam sejarah itu banyak sekali ulama sejarah sirah nabawiyah itu menjelaskan tema tentang fatratul wahyi. Wahyu itu terjadi berhenti, kevakuman. Pertama wahyu turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Kemudian lagi muncul, dilanjutkan surah ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Lanjutkan surah Al-Mudatsir
wahyu berikutnya turun nun wal qalam. Wahyu berikutnya turun ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi urutan-urutan wahyu itu Pak, dari surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang diterima baginda Rasul di Gua Hira itu, kemudian tiba-tiba wahyu urutan-urutannya turun, pas wahyu ke-11 berhenti. Ayat atau wahyu ke-11 itu kemudian berhenti, tidak ada wahyu lagi. Ini yang disebut namanya kepakuman wahyu, berhenti. Maka dalam kondisi ini Rasulullah SAW Pak merasa sedih, bahkan godaan dari orang-orang musyrik. Hai Nabi Muhammad dihina, jangan-jangan Tuhanmu Allah itu jangan-jangan sudah meninggalkanmu, sudah benci kepadamu. Qolal musyrikun inna Muhammadan qad wadda'aka rabbuka wa qolaka. Ini orang musyrik ini mengejek Pak, bahkan ada yang santer mengejek kepada baginda Rasulullah SAW, namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini perempuan Bu. Jadi kalau seandainya ada seorang ulama pewaris para nabi berdakwah kemudian diejek, kemudian tidak dianggap, itu biasa, karena sudah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Ya, Ummu Jamil ini istri daripada Abu Lahab Pak. Dia mendatangi Rasulullah SAW, Rasulullah dalam keadaan sedih. Kenapa ya? Biasanya wahyu turun kepada saya, kok tiba-tiba wahyu tidak turun? Maka kemudian Ummu Jamil istrinya Abu Lahab itu mengejek, Muhammad, jangan-jangan kamu ini bukan seorang nabi, yang kamu impikan jangan-jangan setan. Ya, yang datang kepadamu jangan-jangan setan. Ini yang bicara, yang memprovokasi adalah istri dari Abu Lahab. Jadi istrinya Abu Lahab Bu, pada saat itu yang mengejek baginda Rasul kalau Rasulullah SAW dibisiki oleh setan, bukan seorang nabi. Apa kata Ummu Jamil? Gua tahu banget kecilnya Nabi Muhammad, nggak mungkin Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang nabi dan Rasul, gua tahu banget kecilnya. Tuh Ummu Jamil Bu. Makanya saking dia bencinya kepada Rasulullah SAW diabadikan di dalam Al-Quran. Suami dan istrinya diabadikan. Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab kata Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengimani baginda Rasulullah SAW. Kemudian ayat berikutnya wamro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil yang suka memprovokasi Nabi Muhammad SAW itu adalah dijuluki oleh Allah sebagai hammalatal hatab. Jadi hammalatal hatab itu Bu, menurut ulama tafsir maknanya dua. Hammalatal hatab, istri Abu Lahab Ummu Jamil, si pembawa kayu bakar itu, yang pertama mana hakiki, yang kedua mana majazi. Mana hakiki itu karena kalau Rasul mau sholat, ibadah, berangkat ke masjid, itu di jalan selalu dihalangi kayu, jadi dipagari oleh kayu. Orang berdakwah dipagar. Ya, ada nggak sekarang Bu? Kalau ada orang berdakwah kemudian dihina, kemudian dicaci, bahkan kemudian itu sama dengan istrinya Abu Lahab Bu, hadirin sekalian. Maka oleh Allah wamro'atu hammalatal hatab disebut sebagai orang yang menghalangi baginda Rasul berdakwah dengan cara dipagari jalan baginda Rasul untuk menuju ke masjid. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua itu menurut ulama tafsir adalah hammalatab itu makna majas. Hammalatab itu si pembawa kayu bakar, maknanya adalah orang yang suka membakar, memprovokasi. Wajar kemudian kalau Nabi Muhammad itu kemudian tatkala wahyu tidak turun, dalam kondisi sedih dan bingung, maka dia mengompori agar Nabi Muhammad berhenti saja jadi nabi berdakwah. Sifat basariah Nabi itu pernah terjadi Bu. Nabi pernah ragu, saya ini benar nabi atau bukan ya? Nabi yang dipilih oleh Allah, Rasul yang dipilih oleh Allah, saya atau bukan? Nabi pernah ragu. Nabi pernah bersedih lantaran apa? Lantaran wahyu ke-12 tidak turun. Bersedih dipikirkan, Nabi sambil menangis, Nabi mengadu kepada istrinya Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mengadu kepada siapa? Kepada saudara sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal.
Jadi Warokoh bin Naufal ini seorang ulama, seorang rahib, seorang pendeta, tetapi ahli kitab Injil dan kitab Taurat. Namanya Warokoh bin Naufal. Dia kalau kitab Taurat sama Injil hafal sekali bu, isinya tahu. Sehingga di dalam Taurat dan Injil ada Nabi Muhammad yang bakalan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah pengganti dari Nabi Isa. Ini Warokoh tahu. Makanya Siti Khadijah lapor ya kepada Warokoh, ini suami saya Muhammad ini kelihatannya gundah gulana, sebenarnya Muhammad ini seorang nabi atau bukan, seorang Rasulullah atau bukan. Sampai Siti Khadijah yang tadinya mendukung dengan semangat bahwa punya suami bakal seorang nabi dan rasul, Siti Khadijah pun ragu, apakah iya suami saya ini Nabi Muhammad yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Warokoh bin Naufal karena seorang memang ahli Taurat, ahli Injil, dia tahu betul ciri-ciri di dalam Taurat dan Injil, kitab sebelum Al-Quran, bahwa suatu orang nabi, penutup para nabi, ciri-cirinya begini, ciri-cirinya seperti ini. Oleh Warokoh kemudian dikatakan, digembirakan kepada Siti Khadijah, kepada Siti Khadijah, suamimu itu betul-betul sudah dijanjikan di dalam kitab Injil, mau patah tuh ya, wahdah la syarikalahu Muhammadur Rasulullah SAW, di punggung. Ini ciri-ciri bahwa beliau adalah seorang nabi. Ada stempel di punggung, kata-kata di dalam stempel itu isinya adalah Allahu wahdah la syarikalah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dengan adanya berita-berita ini, Warokoh bin Naufal selalu memberikan semangat bahwa ini yang dimaksud Nabi akhir zaman ya suamimu itu. Nabi Muhammad itu nggak ada orang lain ya. Ustadz tuh nggak diundang tahlil. Kalau saya kiai kok tidak dipanggil ceramah, kira-kira kalau sekarang begitu. Nabi kondisi naik turun, kemudian sampai di puncak gunung, tiba-tiba Jibril menampakkan, ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqan, wahai Muhammad, bahwasanya engkau benar yang dimaksud Rasulullah, engkau sebagai penutup akhir zaman. Disinilah Pak, sebagai titik awal di dalam sejarah pengakuan Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah kemudian turun ayat ke surah keberapa? Ayat atau wahyu ke-12 surah ke-93, yakni surah Ad-Duha. Jadi turun surah Ad-Duha Pak. Tatkala Nabi Muhammad bingung, orang musyrik mengatakan, Muhammad sudah berhenti saja berdakwah, sudah nggak usah lanjutin, diejek di sana sini, dihina, bahkan Rasulullah lagi sholat dilempari kotoran binatang. Maka kemudian ini yang kita ambil hikmah kita berdakwah itu banyak sekali godaan, banyak sekali gangguannya Pak. Maka dari situ tatkala kondisi Nabi Muhammad seperti itu, turunlah kemudian wahyu surah ke-93 ayat 1 sampai 11, namanya surah Ad-Duha. Turun Wadduha tuh, Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, kata Allah, demi waktu duha ya, matahari sepenggalan naik, walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila sunyi. Ma wa'daka rabbuka wa ma qala, hai Muhammad, kamu tenang saja, yang dimaksud Muhammad Rasul sebagai penutup akhir zaman adalah kamu ini ya. Tenang saja, lanjutkan dakwahmu, tidak usah berhenti. Kata Allah, ma wa'daka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan menipuhmu apalagi membencimu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena bagi Allah yang penting adalah akhirat itu lebih baik daripada dunia. Setelah turun Wadduha ini, Nabi Muhammad baru kemudian mulai Pak merasa senang. Ya Allah, kalau begitu saya adalah seorang nabi dan rasul sebagai penutup akhir zaman yang sudah dijanjikan nubuatnya dari semenjak Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam nubuatnya sudah ada. Makanya di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim dijelaskan Bu, di dalam kitab Mustadrak Imam Hakim dijelaskan, suatu saat tatkala Nabi Adam itu melakukan kesalahan memakan buah huldi. Kita dalam sejarah sudah tahu tuh kalau Nabi Adam makan buah huldi. Maka kemudian habis makan buah huldi, Nabi Adam kemudian merasa bersalah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bertobat. Ayatnya sudah ada, Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami dosa kami. Ya, ini doa siapa? Dzulamna anfusana, kami sudah berbuat zalim, melanggar-langgaranmu ya Allah. Ini kata Nabi Adam. Tapi Nabi Adam doanya diawali, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, saya memohon dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sudah nyebut-nyebut Nabi Muhammad di dalam doanya, maka kemudian Allah bertanya, ya, kaifa arafta anna Muhammadan walam akhluqu? Bagaimana kamu tahu tentang Muhammad padahal saya belum menciptakan Nabi Muhammad? Kata Nabi Adam, tatkala saya berdoa kepada Allah, saya melakukan kesalahan-kesalahan saya lihat di aras, saya memohon kepada Allah, saya lihat di aras, di sana tertulis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laula Muhammad ma khalaqtu ya Adam. Seandainya tidak Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau Nabi Adam. Ini Bu hadirin sekalian, jadi nubuat Nabi Muhammad itu dari Nabi Adam sudah ada, nama Nabi Muhammad sudah ada. Maka di dalam surah Ad-Duha ayat ini diakhiri di ayat 11 dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ulama tafsir mengatakan begini, Pak. Ya. Kata fahaddits dimaknakan itu an-nubuwah, tafsir Ashawi, an-nubuwah, kenabian Nabi Muhammad diawali dari sini. Kata fahaddits. Adapun dengan nikmat kenabian engkau ya Muhammad, maka silakan kamu sebut-sebut nikmat besar itu. Oleh ulama tafsir mengatakan bahwa surah Ad-Duha, surah ke-93 itu kemudian satu surah dengan surah 94. Surah 94 kira-kira surah apa ya? Alam Nasrah. Jadi surah Ad-Duha itu menurut ulama, sebagian ulama tafsir, dengan surah Alam Nasrah masih satu surah, Pak. Jadi abis wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nggak usah baca bismillah lagi, langsung Alam Nasrah laka sodrok. Karena nikmat yang dimaksud pada ayat ini adalah, isi dari nikmat itu adalah Alam Nasrah laka sodrok. Inilah kemudian surah ke-93 dan surah 94 Alam Nasrah, di ayat 4-nya ada satu-satunya ayat yang menjadi titik derajat baginda Rasulullah SAW dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Apa ayatnya? Wa rafa'na laka dzikrak. Ada nggak Pak tuh? Alam Nasrah hafal semua ya? Alam Nasrah hafal? Ibu Alam Nasrah hafal nggak Bu? Alam Nasrah hafal semua ya? Pada ayat 4 Alam Nasrah ada ayat begini, wa rafa'na laka dzikrak. Hai Muhammad, kami akan angkat derajatmu setinggi-tingginya laka dzikrak, di mana nanti umatmu akan menyebut-nyebutmu dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Benar nggak Bu? Maulid Nabi disebut nggak Nabi Muhammad? Dalam sholawat disebut nggak? Makanya terhadap ayat ini para ulama tafsir Bu mengkaji begitu dalam. Imam Qatadah mengkaji wa rafa'na laka dzikrak, ay rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Nabi Muhammad disebut-sebut bukan hanya di dunia oleh umatnya, tapi nanti di akhirat juga. Kalau di dunia ya kita sudah merasakan ini. Kemudian lagi Imam Nawawi juga menafsirkan ayat ini, ya, wa kullu syai'in walam yashhad anna Muhammadar Rasulullah lam yantafi bisyai'in wa kana kafiran. Malah Imam Nawawi lebih keras lagi, wa kullu syai'in, apa saja semuanya, lam yashhad, yang tidak bersaksi, anna Muhammad dan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, walam yantafi bisyai'in, semua nggak ada manfaatnya Pak, semua sia-sia kalau tidak nyebut Nabi Muhammad. Bahkan wakana kafiron, dia dijuluki sebagai orang kafir. Bu, Ibu, jadi ada ibu lagi sedang berdoa, doa sholat duha,
Biasanya kan kalau di kerukunan itu sholat duha tanpa nyebut pembukaannya, nggak ada Nabi Muhammad ya Bu? Ada nggak Bu? Di dalam kerukunan doa sholat duha, doa sholat tahajud itu langsung Allahumma inna duha duauka. Doa sholat tahajud apa? Ya, ada nggak? Nggak ada Nabi Muhammad disebut. Makanya kalau berdoa jangan-jangan kita sering ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa kita. Jangan-jangan ibu tidak pernah menyebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis sholat duha 2 rakaat tiba-tiba Allahumma inna duha duauka, mana mukodimahnya? Nggak ada. Jadi kalau ada doa di kerukunan tanpa nyebut Nabi Muhammad, kita sendiri Bu yang menyebut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad harus disebut namanya di awal doa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini yang akan menghancurkan benteng, yang akan menghancurkan yang akan menghancurkan hijab antara hamba dengan Allahnya. Apabila di dalam berdoa kita tidak menyebut nama Muhammad, maka kemudian doa kita mentok Pak, cuma sampai di langit. Doa kita nyangkut, doa ibu nyangkut di langit, tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib doa kita sering ditolak. Jangan-jangan saya ini ahli tahajud, tiap hari saya sholat, tiap hari saya berjamaah, bahkan puasa Senin Kemis, pokoknya jamaahnya rajin 5 waktu, pengajiannya subuh, gabungannya saya hadir terus, saya berdoa, sholat tahajud, sholat duha. Kenapa kemudian kok doa saya ditolak terus, rezeki saya seret terus? Wah, ini jangan-jangan kuncinya karena di dalam doa kita tidak mengawali sebutan Nabi Muhammad. Makanya di dalam hadis Nabi disebutkan, man sholla ahadukum falyabda bitahmidi, kemudian wasana alaihi summa yusolli ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa sebut dulu tuh alhamdulillahirabbil alamin, puji dulu Allah. Habis puji Allah kemudian summa yusolli ila Nabi Muhammad, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kan kita di dalam doa astagfirullahaladzim bakal hamdiyah wa ya maulana ma'bud Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nama Muhammad disebut nggak di situ? Disebut. Maka Allah angkat derajat dzikrohu hingga hari kiamat, wa rafa'na laka dzikrok. Jadi satu-satunya ayat di dalam Al-Quran itu yang mengangkat derajat Nabi Muhammad adalah ini Pak, surah Al-Insyirah, surah ke-94 yang turun setelah surah Ad-Duha. Di situ ada kata-kata dzikrok atau zikir. Menurut ulama bahasa Al-Quran, menurut ulama tafsir, kata zikrok di dalam Al-Quran itu disebutkan 76 kali Pak. Jadi kalau kita ibu-ibu ngaji Quran, baca Quran, menemukan kata yadhkuruna zikron, kata-kata zikir, ala bidzikrillah tatma'nil qulub, itu disebut 76 kali di dalam Al-Quran. Besok kalau ngaji dihitung Pak, kalau baca Quran nebu kata-kata zikir dihitung kira-kira ada nggak 76 kali ya. Itu dalam bentuk fi'il, dalam bentuk isim, pokoknya menurut ulama bahasa Al-Quran 76 kali disebut dalam Al-Quran. Dari 76 kali ini kemudian dibagi 3. Satu, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jelas la ilaha illallah, kita sering zikiran tuh. Orang mati kita zikir, habis sholat kita wirid, kita baca zikir, lafadznya la ilaha illallah. Jadi lafadz zikir di dalam Al-Quran dari 114 surah dibagi 3. 1, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2, zikir kepada baginda Rasulullah SAW. Apa zikir dalam baginda Rasulullah SAW? Muhammadur Rasul. Makanya kalau kita zikiran itu bukan hanya kepada Allah, zikir kepada baginda Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Muhammadur Rasulullah Pak. Kita habis sholat subuh biasanya zikiran kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan lafaz zikir yang terakhir adalah hanya untuk Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut zikir juga. Kalau Bapak berzikir itu 1, membaca Quran disebut zikir, 2, bersolawat kepada baginda Rasulullah disebut zikir, 3, kita baca la ilaha illallah disebut zikir. Semuanya berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebut Nabi Muhammad. Kita lihat Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 bab syahadah,
Kata Imam Ghazali, wa mana Allahu kamalal iman, ya, bisyahadati tauhid wahia qaulu la ilaha illallah malam taktarin bihi syahadatur rasul. Jadi Bu, Allah itu akan tolak, ibu-ibu, tolak bapak-bapak semua, kalau ngucap la ilaha illallah itu tidak dibarengi dengan ucapan Nabi Muhammad. Ada orang masuk Islam, ini orang masuk Islam nih, ya, ngucap asyhadu alla ilaha illallah, berhenti sampai situ, Islamnya batal. Kenapa? Karena tanpa menyebut Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah tidak diiringi malam taktarin biha syahadatur rasul, tidak diiringi dengan membaca syahadat Rasul Muhammad Rasulullah, maka ditolak Pak, batal tuh. Nyebut Nabi Muhammad batal, kemudian apanya? Syahadatnya, ya. Ulama tafsir mengatakan warofa'na laka dzikrok ya Muhammad, derajatmu sudah diangkat, sekarang sudah jadi seorang nabi dan rasul sebagai nabi akhir zaman. Dengan turunnya ayat ke-94 dalam surah ini, surah Al-Nasr ayat 4 ini, kemudian Nabi Muhammad baru Pak tambah semangat. Kalau begitu saya seorang nabi dan rasul, ya, benar saja. Kemudian derajat Nabi Muhammad diangkat dari mulai Nabi Adam kemudian sampai sekarang ini. Kalau orang adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, kalau orang qomat Allahu Akbar Allahu Akbar, kalau ujub-ujub la ilaha illallah, batal nggak Pak? Adzannya nggak jadi tuh, qomatnya nggak jadi. Kenapa? Karena tanpa nyebut Nabi Muhammad. Adzan, khutbah nikah, apalagi qomat, orang masuk Islam semua Nabi Muhammad disebut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad disebut Pak. Bahkan derajat Nabi Muhammad luar biasa Bu, Allah di dalam Quran banyak tuh perintah ibu suruh sholat. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tetapi Allah sendiri nggak melaksanakan sholat. Allah perintah nggak dalam Al-Quran Pak? Ada ayatnya, dirikan sholat. Allah melaksanakan sholat nggak? Ya, karena kita sholatnya kepada Allah. Dalam Al-Quran ada perintah haji, al-hajju ashhurum ma'lumat famang farada fihinal haji fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Dalam Al-Quran ada perintah haji. Allah melaksanakan haji tidak? Tidak, karena tujuan haji kita adalah tujuan kita Allah. Dalam Al-Quran ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah 5 waktu sholat, perintah haji. Tetapi ada ayat di dalam Al-Quran Allah perintah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah pun bersolawat. Derajat Nabi Muhammad Pak, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, karena Allah sendiri, malaikat sendiri bersolawat kepada baginda Rasul. Jadi perintah ini bersolawat, Allah sendiri yang mempraktekkan Pak, ya, menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Makanya tadi disampaikan tuh banyak-banyak bersolawat Pak. Masya Allah nyebut kata Nabi Muhammad SAW, ya. Orang kalau lidahnya serung Nabi Muhammad menyebut bersolawat, itu insya Allah hidupnya barokah, rezekinya ceritanya sudah disampaikan, tapi saya tahadus bin nikmah wa amma bin nikmati rabbika fahadis. Saya punya cerita Pak. Saya dapat ijazah dari guru saya, kalau pengen rezekimu lancar tiap malam baca sholawat 400 kali. Ini ijazahnya Pak nih. Ini ijazah dari kiai saya. Para habaib juga mengijazahkan ini, ya, namanya sholawat Sajaratul Fulus, sholawat pohon duit. Enak ke pohon duit, enak ya Bu punya pohon duit enak ya. Jadi saya dapat ijazah, kamu amalkan sholawat kepada Nabi Muhammad, pendek saja, Allahumma sholli ala Muhammad, kamu baca ini 400 kali 400 kali satu malam. Ini sebagai penutup mungkin supaya diamalin. Itu sholawat kepada Rasulullah SAW. Marilah kita amalkan Bu hikmah maulid ini. Semoga adanya maulid, semakin banyak maulid, semakin meningkat takwa kita dan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW.
Itu ibu hadirin sekalian, karena waktunya sangat pendek ya, ini pun sudah setengah 12, sudah waktu zuhur. Itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya, hanya sekedar nambah saja ya, di lain waktu kita akan sambung kembali ya. Dari saya kurang lebih mohon maaf ya, mohon maaf pada guru-guru saya semuanya, kepada jamaah sekalian. Dari saya cukup sekian, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.